17 program di situ. Pak Bupati, kami ingin mencoba membenahi rumah sakit di segala sisi. Masalah yang pertama adalah kenyamanan pasien yang terutama. Kenyamanan pasien. Dengan apa kita meningkatkan pelayanan? Kenyamanan pasien adalah fasilitas yang harus kita ambil mudah aksesnya. Kita harus merekam kondisi lingkungan, kondisi kebutuhan masyarakat. Kita rekam, kita tuangkan di dalam program dan kegiatan. Dan kita lihat visi ke depan. Rumah sakit ini mau jadikan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Bapperida Kabupaten Balangan dalam acara Basimban. Nah, acara episode kali ini kami sengaja menghadirkan bintang tamu spesial. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Datu Kandang Haji Kabupaten Balangan. Selamat sore Pak Dokter. Selamat sore Pak Kepala Bapperida. Bapperida ya. Ini baru Pak, karena baru beberapa waktu kemarin nomenklatur Bapeda Litbang berubah menjadi Bapperida. Enaknya apa ya dipanggil? Pak Dir, karena Pak Dirman atau Pak Direktur? Pak Dir aja dah. Pak Dir aja. Oke, Pak Dir. Terima kasih kedatangannya Pak Dir. Siap, terima kasih atas Alhamdulillah di tengah kesibukan tetap bisa menghadiri acara kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke Pak Dirman, boleh kami ingin menanyakan sesuatu lah terkait keberadaan rumah sakit ini. Kita melihat semua ya, perkembangan rumah sakit kita sangat luar biasa. Kita sudah melihat di lokasi, mulai dari lokasi yang bertambah luas, dokter yang semakin banyak. Boleh kami tahu gimana ceritanya nih perkembangan rumah sakit sejak awal gitu? Kan Pak Dirman dari awal ya rasanya, Siap, direktur pertama ya? Ya. Oke, silakan Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kepada yang ulun hormati, Bapak Kepala Bapperida yang telah memberi kesempatan kami untuk show di sini ya. Ini pertama buat kami dan ini menjadi pengalaman. Iya. Pengalaman kami ke depan mudah-mudahan bisa menyampaikan apa yang diminati masyarakat Balangan atau diingini masyarakat Balangan untuk bisa menyuarakan dengan inovasi dan komunikatif. Ya, tentunya. Pertama dan ingin sampaikan kesempatan ini adalah kami diberi kehormatan tentunya ya oleh Bapperida dari Pak Kepala karena Bapperida. Rumah sakit ini Pak kebanggaan sih, masalahnya kebalangan warga Balangan, jadi kami sangat betul-betul berharap betul dengan kehadiran Pak Dirman. Siap. Awalnya adalah begitu kami dipercaya yang kedua jadi direktur di tahun 2021, tepatnya di bulan September ya, di awal September itu kami ditunjuk pimpinan Pak Bupati melalui SK-nya dengan SK direktur yang kedua ya. Direktur yang pertama sudah lewat, direktur yang kedua. Kami sampaikan ada 17 program di situ. Pak Bupati, kami ingin mencoba membenahi rumah sakit di segala sisi. Ya. Baik dari sarana prasarana, tenaga, peningkatan kapasitas tenaga, serta akses. Ya. Nah, dari 17 itu di akhir tahun 2022 kami selesaikan semua. Pak Bupati, tugas kami 17 itu sudah selesai semua. Termasuk regenerasi alat, perbaikan di setiap sudut gedung dan rumah sakit. Seperti kita ketahui bersama Pak Kaban, itu rumah sakit itu kan besar sekali dengan segala kompleksitas, terutama kompleks terhadap tenaga, padat teknologi, padat karya, dan padat konflik. Nah itu yang kita urai. Padat karyanya kita harus apa, padat teknologinya kita harus ada, padat konfliknya harus apa. Timbullah masalah. Masalah yang pertama adalah kenyamanan pasien yang terutama. Kenyamanan ya Pak ya? Ya, kenyamanan pasien. Dengan apa kita meningkatkan pelayanan? Kenyamanan pasien adalah fasilitas yang harus kita ambil mudah aksesnya, terbaca dengan komunikatif pelayanan kita, kemudian dokternya kita angkat, tenaga medisnya kita latih dengan excellent service. Oh iya Pak, kalau rumah sakit ini kalau tidak salah ada klasifikasi ya? Betul. Kalau Balangan ini termasuk klasifikasi apa Pak?
Nah, ya betul, Rumah Sakit Balangan itu adalah rumah sakit kabupaten, rumah sakit pemerintah daerah yang cukup standar. Artinya telah memenuhi standar bahwa di kabupaten minimal rumah sakit harus kelas C. Sudah kelas C. Ya, Jadi kelas rumah C. sakit kita terus sudah kelas C Sudah ya. kelas C sejak tahun 2013. Wih, Bukan 2010 berdiri, 2009 berdiri, bahkan 2013 sudah kami kelas C kan. Ya, ya. Melalui keputusan Menteri Kesehatan. Iya, iya, iya. Nah, itu yang poin pertama kita. Iya. Kedua, bahwa kelas C itu dengan Permenkes 22 dengan keputusan 3 menteri, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan serta baper lokus dari pelaksanaan pengembangan rumah sakit, bahwa rumah sakit itu harus yogian dikembangkan. Dikembangkannya menjadi rumah sakit madya. Dari C tadi klasifikasinya akan dikembangkan menjadi rumah sakit madya. Madya. Ya, madya. Dari C ke Madya. C ke madya. Setelah Madya? Madya utama paripurna. Oh, jadi ada 3 kelas. Saat Ya. ini kita Balangan kelas atau Kelas C plus kelas C plus Madya. belum, madyanya dalam rangka penyusunan program kerja Oh ya. yang kita tuangkan ke dalam Renstra Iya. dan mulai dikerjakan 2025. Oh iya Pak, kalau terkait kelas C ya tentu ada ya persyaratan-persyaratan, harus memenuhi misalnya dokter spesialis, sementara untuk rumah sakit kita gimana Pak dokter? Untuk tenaga medis atau dari dokter spesialis itu? Alhamdulillah rumah sakit kita dinamakan kelas C, C lewat. C plus gitu ya? C plus. Artinya kelas C itu minimal harus punya setiap dokter anak 2, dokter bedah 2, dokter kebidanan 2, dokter penyakit dalam 2. Ditambah lagi minimal harus punya 1 penunjang dokter patologi klinik, dokter radiologi, atau dokter. Kita sudah ada itu? Sudah ada. Alhamdulillah. Itu tidak mudah itu mendatangkan dokter ya? Ya. Untuk mendatangkan dokter ke spesialis ke kabupaten kita ini? Betul. Balangan itu kita suarakan ke luar. Itu Balangan itu emas. Emas. Kalau tak kenal maka tak sayang. Iya. Maka datanglah ke Balangan supaya sayang dengan Balangan. Dan ternyata seperti nyanyinya Balangan sayang ya. Ternyata mereka betah ya di sini ya. Alhamdulillah. Mereka sangat betah sekali dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan, dengan fasilitas yang diberikan, dan akses yang cukup mudah dijangkau dari manapun. Iya. Terus gini Pak, dengan banyaknya fasilitas dan ketersediaan dokter, gimana ini perkembangan pasien? Tapi bukan berarti dengan banyaknya pasien itu bukan banyak orang yang sakit, bukan. Tetapi berarti dengan banyaknya kunjungan rumah sakit, baik itu rawat nginap ataupun rawat jalan ya, itu menunjukkan kita mendapat kepercayaan dari masyarakat. Gimana Pak perkembangannya terkait rawat jalan maupun rawat inap ini? Alhamdulillah, Balangan kita khususnya yang mencuat sekali adalah di 2023. Dari mana kita ambil? Dengan kunjungan pasien. Tambah banyak gitu pasiennya. Kunjungan pasien itu dulu 12.000 aja. Setahun. Oh. Sekarang jadi 25.000, bahkan 28.000. Luar biasa. Setahun. Nah, itu menunjukkan sebenarnya bukan angka kesakitan yang naik. Ya. Kepercayaan masyarakat meningkat. Betul. Dibuktikan dengan apa? Pelayanan publik kita. Ya. Dari Kementerian Dewan dan Aparatur Negara, Menpan, itu mendapat poin. Iya, saya dengar juga mendapat pelayanan terbagus juga ya. Iya. Ya. Alhamdulillah. Nah, itu menunjukkan bahwa kita dipercaya oleh masyarakat. Jadi masyarakat yang dulu berobatnya ke luar rumah sakit daripada rumah tetangga sakit kita, misalnya. Nah, akhirnya kembali lagi merasa kita. Bukan angka kesakitan yang naik, tapi kunjungan yang rawat inap, rawat jalan meningkat 2 kali lipat. Jadi dari awal sampai sekarang luar biasa ya Pak, jumlah rawat jalan maupun rawat nginap. Nah, terkait rawat nginap, apakah ada standar ya jumlah kamar, jumlah ranjang atau gimana itu Pak? Rumah sakit di kelas C minimal punya 100 tempat tidur. 100 tempat tidur Minimal. Ya. Atau atau proporsi dengan jumlah penduduk misalnya? Nah, proporsi jumlah penduduk itu menyatakan bahwa Kabupaten Balangan adalah dengan jumlah penduduk 130 ya, sekitar 135.000. Seyogianya kita harus memiliki
minimal 135 sampai 140 tempat tidur. Tempat tidur. Saat ini kita berapa, Pak? Saat ini kita baru mempunyai 100. 100. Dan di dalam range Tapi sudah mulai standar kan, Pak, 100, tapi ah. masih upaya ditambah gitu ya. Betul. Di dalam perencanaannya dengan kita melihat dengan kesadaran jumlah pasien yang sangat penuh sekali setiap ruangan. Nah, kita sudah menyusun di range kita penambahan ruang. 50 tempat tidur nanti di 2020. Jadi berapa? Tahun berapa? 2025. Sama dengan pembangunan gedung yang jadi rencana ini sampai tahun 2005 akan 2025. Menambah lagi jumlah tempat tidur menjadi 50. Berarti sudah standar dengan jumlah standar penduduk. Dengan jumlah penduduk yang ada. Iya. Luar biasa kalau gitu peningkatannya. Terus dari sisi ini sedikit agak teknis nih, Pak. Dari sisi peralatan, misalnya ada alat ronsen, apa sudah ada kita alat ronsen atau alat yang lain? Segala alat yang diperlukan itu mengikuti dengan tenaga dokter yang ada. Oh iya. Begitu dokter yang ada nambah dengan spesialisasi baru, kita harus menyiapkan alat yang mendukung kinerja spesialisasi baru untuk bisa bekerja lebih baik di rumah. Kita dokter spesialis sudah berapa, Pak? Ada dokter spesialis ada 19 ya. 19. Saya ingat dulu, Pak, di awal-awal ya, mungkin karena awal ya. Dokter spesialis itu 2 atau 3 ya kita? 4 aja itu 4 jam. Sekarang sudah 19. 19. Dokter saraf ada ya? Kalau tidak salah ada ya? Ada. Dokter jantung juga ada. Dokter jantung sebentar lagi datang. Wih, ya. Dokter paru sebentar lagi datang. Ya. Berarti kalau datang menjadi tadi 19 menjadi 21 gitu? Ya. Alhamdulillah. Berarti kalau demikian layanan kita semakin meningkat. Nah, terkait ada sedikit, Pak, terkait orang yang rawat jalan misalnya. Saya mendengar ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh rumah sakit terkait mengurangi antrian ataupun kemudahan-kemudahan itu, gimana ceritanya tuh, Pak? Ada beberapa aplikasi inovasi yang kita jalankan. Di situ rumah sakit itu kan sekarang udah 15 tahun ya. Ya. 2019 15 tahun. 14 tahun lah. Nah, moto kami di usia rumah sakit 14 tahun itu rumah sakit menuju dewasa. Maksudnya? Dewasa itu artinya dekat warga dan masyarakat. Dewasa itu inisial atau maksudnya? Singkatan dari singkatan. Warga dan masyarakat. Inovasi namanya dewasa. Nah, di dalam dewasa itu ada 4 inovasi yang kita tuangkan. Di situ ada Sidirman. Sidirman. Ya, Sidirman itu sistem bukan Pak Direktur. Sidirman sistem registrasi mandiri. Jadi orang daftar bisa pakai aplikasi itu. Selain online JKN. Itu untuk pasien-pasien yang umum. Pasien umum fasilitasi. Jadi cukup melalui HP dia daftar aplikasi, melalui Play Store. Aplikasi itu bisa dibuka, udah bisa daftar di situ. Sudah terdaftar dia urutannya link di rumah sakit. Oh, gitu link ya. di SIM RS kita. Terus sedikit sampai agak dalamin, kalau yang terkait ada punya HP yang tidak punya HP gimana? Kita ada kebijakan. Ada antrian online, ada antrian offline. Oh, ada juga offline ya. Antrian online itu menampung seperti peraturan pemerintah, ada tadi kita langyangan aplikasi Sidirman, ada JKN online dan JKN offline. JKN offline itu masyarakat di pinggiran yang tidak punya HP. Iya, tidak punya HP itu tetap kita layani, daftar datang langsung. Dia harus tatap muka gitu ya, datang gitu. Datang langsung. Tetap dilayani ya. Tetap dilayani. Apalagi tadi mendengar dari Pak Direktur dan ada data pada kami juga, layanan rawat inap di 2020 rawat jalan di 2022 itu ada 3.894. 2002, sementara tadi 2003 banyak lagi kan? Banyak lagi, naik lagi. 2021 rawat jalan 21.518. Nah, ini kalau rawat jalan kalau dibagi per hari lumayan lama ya. Dokter-dokter itu melayani mereka itu kan. Bahkan saya dengar ada betul sampai sore gitu. Sampai sore. Sampai jam 5 sore. Luar biasa. Sampai jam 5 sore. Dan itu kita apresiasi sekali. Dokter itu betul. punya dedikasi yang tinggi dan mereka tidak akan selesai kalau tidak pasien-pasien itu selesai habis. Ya, tidak habis. Karena udah dimasukkan di dalam antrian. Misalnya hari ini penyakit dalam 100 gitu. Sampai asli 100 habis. Sampai jam 5 sore dikerjakan. Jadi semua poli semua terlayani ya, Pak ya. Alhamdulillah.
Nah, kemudian terkait ruangan, Pak. Memang saya tahu ya, ada kita itu ada terbagi ruangan, ada anggrek, ada ros, ada melati, ada poli anak. Kalau anggrek itu kategorinya apa itu, Pak? Kita di rumah sakit ada ruangan di Melati. Melati itu ruangan kelas 3. Oh, melati kelas 3 ya? Harus ruangan kelas 2. Kelas 2. Anggrek ada kelas 1, ada ruangan VIP. Kemudian ada lagi tulip, itu ruangan anak, khusus anak. Kemudian lagi ada di ruangan kebidanan, di ruangan ICU, di ruangan NICU, itu ada lagi. Setiap poli, setiap lini rawat inap itu ada semua tempat tidur yang disediakan. Tempat tidur tadi oleh Pak Direktur dikatakan ada kita ketersediaan 100 ya? 100. Tidur. Dengan rawat nginap yang menurut data di tahun 2021 kita 4.795. Iya. Di 2022 naik menjadi 6.632. Iya. Di 2023 naik lagi kan? Tajam lagi itu. Tajam lagi naiknya. Ini gimana nih Pak? Merasa keteter atau gimana Pak untuk ruangan? Atau kadang-kadang gimana? Pernah nggak kelebihan sampai ke selasar gitu? Ruangan, ya ini kendala yang kita alami. Terus terang dalam pengerjaan pelayanan rawat inap khususnya, itu pasien-pasien kadang-kadang tidak sabar. Artinya dengan kebutuhan tempat tidur kita yang terbatas, 100 tadi ya? ya, yang terbatas. Misalnya ini di ruang kelas 1, itu hanya 6 kamar. Kelas 1 saya lihat data Ada 5 kamar. Ya, kelas VIP-nya ada 6. Ya, VIP-nya ada 6. VIP-nya ada 6. Nah, inilah yang kadang-kadang menjadi kendala kita. Setiap pasien kalau penuh di kelas 3, ini ingin di kelas 2 atau kelas 1. Dan keduanya penuh. Sebenarnya itu bisa diakses lewat kebutuhan yang ada tempat tidur. Di situ bisa diakses. Cuman saya lupa namanya apa, artinya pasien itu bisa melihat ini ada tempat tidur kosong dan ini tidak. Nah, namun kita tetap layani bila pasien tidak mau dirujuk. Nah, ini Dia terkait kendala. rujukan. Ya saya ingin kan Pak Bupati sangat perhatian ya terhadap rumah sakit kita ini. Bahkan beliau mungkin tadi dikatakan Direktur menugaskan khusus dengan tugas-tugas khusus, baik itu perbaikan infrastrukturnya, pelayanannya, dan juga terkait rujukan. Karena tadi mulai dikatakan rujukan, terkait rujukan tuh gimana sih Pak? Kadang-kadang masyarakat kita kan beranggapan ini tidak layak dirujuk, tapi dirujuk. Ini kan anggapan di masyarakat. Gimana sih Pak penjelasannya? Ada beberapa kendala ya yang kita alami. Dokter itu terutama pas hari-hari Lebaran. Ya. Pas hari Lebaran. Ya, mau hari Lebaran itu atau mau akhir tahun lah, tahun baru. Dokter tuh cuti. Memang berhak dia cuti ya? Iya, dia cuti. Nah, cuti ya. Nah, dengan aturan yang sekarang, BPJS itu untuk khusus rawat inap ya. Ya, rawat inap. Tidak akan membayar apabila pada saat melakukan rawat inap itu tidak ditangani dokter spesialis. Oh. Itu kendala kita. Jadi kita kasih tahu, Pak, Ibu kalau sekarang dirawat, Bapak Ibu tidak dilayani dokter spesialis. Itu pada saat momen-momen tertentu tadi ya? Momen tertentu, tidak setiap hari. Terus kalau yang misalnya kebetulan ada nih yang hari-hari biasa, tapi juga dirujuk, itu gimana cerita tuh Pak? Ya kalau dirujuk itu kompetensi ya. Setiap dokter rumah sakit kelas C itu ada batasannya. Ini seperti kita contohkan. Orang stroke. Ya. Stroke itu ada 2. Stroke hemoragik dan stroke non hemoragik. Yang perdarahan otak dan tidak. Ada sumbatan. Ya. Kemampuan rumah sakit dengan adanya dokter jantung atau dokter saraf itu hanya intervensi obat. Nah, hasil pemeriksaan itu harus dilakukan pembedahan kepala untuk mengeluarkan gumpalan darah. Nah, itu harus dirujuk karena di luar kompetensi kita. Oh, ceritanya kompetensi ya? Kompetensi yang membatasi rujukan itu. Bahwa rujukan itu keluar atau tidak. Walaupun dokter spesialis ini dokter spesialis jantung gitu misalnya. Iya. Itu punya kompetensi. Bedah jantung apa dokter jantung biasa? Dokter jantung dan kardiovaskuler apa dokter bedah jantung?
Kalau jantung dan kardiovaskuler itu hanya sebatas memberikan layanan tanpa bedah. Iya. Di situ. Nah, padahal ini harus dilakukan bedah. Nah, otomatis harus dikirim ke rumah sakit yang punya kompetensi untuk melakukan tindakan lebih jauh lagi untuk menyelamatkan jiwa seseorang. Oh, jadi bukan karena tidak mampu, bukan karena ketidakmampuan dokter, iya, tapi karena batasan kompetensinya batasan ya. kemampuan, batasan kewenangan. Oh, batasan kewenangan ya. Saya juga pernah pengalaman Pak Dokter. Saya kan kebetulan pernah dirawat nih. Begitu masuk langsung dirujuk memang ternyata tadi kompetensi yang mengarah ke situ belum sampai kita lah. Saya langsung malah dirujuk ke Banjarmasin. Itu yang ada nangani mungkin dokter penyakit dalam. Ya. Dan kewenangannya tidak sampai ke sana. Ya, hanya berarti ini sumbatan itu. Artinya rujukan ini tidak semau maunya, kan ada dasar semua. Betul. Ya rujukan itu. Ada dasar yang digunakan oleh namanya DPD. Walaupun kelihatan sederhana. Ya. Karena kompetensinya tadi ya. Tidak karena bukan karena intinya bukan tidak mampu. Karena tidak mau atau tidak mampu, karena tapi keterbatasan kewenangan. Oh iya. Itu yang perlu digarisbawahi teman-teman di lapangan gitu. Iya. Memang tidak sederhana ya, Pak ya. Rumah sakit itu sangat kompleks sekali. Dan tidak akan berhenti di situ saja. Pasti ada tindakan-tindakan lain lagi. Ini misalnya hipertensi misalnya. Ya. Hipertensi karena apa? Misalnya ada diabetesnya misalnya, ada gagal ginjalnya misalnya, yang dirujuk tuh diabetesnya dan gagal ginjalnya. Gagal ginjal untuk kalau darah tingginya kompetensi kita mampu gitu ya. Gagal ginjalnya itu yang dirujuk. Iya, berarti yang seperti contoh. Yang perlu dibawahi bahwa rujukan itu berbatas kewenangan. Iya, betul. Tadi sampaikan bahwa kita perlu masyarakat ketahui bahwa kita sudah menjadi lokus rumah sakit Madya. Rumah sakit Madya itu kita udah merencanakan dengan pembangunan gedung 5 lantai itu nanti. Nah itu yang ingin saya perdalam tuh Pak. Dan pembangunan gedung 5 lantai itu kita akan bisa menyiapkan peralatan, tenaga kita cari untuk menjadi rumah sakit Madya yang kita bilang. Iya Pak. Nah gini Pak, terkait peningkatan ya menjadi Madya tadi lagi. Pak Bupati kan betul-betul sangat perhatian ya terhadap rumah sakit, bahkan beliau hal-hal yang terkait kenyamanan pun diperhatikan ya, terutama pasiennya. Saya juga mendengar dari pihak rumah sakit pernah juga melakukan latihan atau pembekalan kepada mungkin seluruh karyawannya bagaimana cara melayani pasien supaya lebih ramah. Itu gimana cerita tuh Pak? Dari keluhan masyarakat, kita kan ada survei kepuasan masyarakat yang ada 14 item itu kan. Disitulah kita ambil kebijakan-kebijakan. Ini harus pelatihan apa? Ada lagi pelatihan tentang etika. Ada lagi pelatihan tentang kapabilitas penanganan gawat darurat. Nah itulah yang kita ambil. Jadi kita sudah pernah melakukan pelatihan excellent service. Oh ya, yang di Banjarmasin semua pegawai kita lakukan pelatihan excellent service. Excellent service itu terkait pelayanan atau semuanya? Pelayanan. Oh pelayanan. Supaya ramah gitu ya, lebih ramah. Iya. Dari semua lini, baik security, front office, kemudian petugas-petugas nakes dan gimana Pak hasilnya setelah diadakan itu? Kita indikatornya adalah survei kepuasan masyarakat. Oh, di survei lagi? Ya, survei kepuasan masyarakat meningkat hasilnya. Alhamdulillah kalau dari 75 menjadi 89,9. Tapi memang terkadang masih saja ya, mungkin ini mungkin momen-momen tertentu lah ya. Momen-momen tertentu mungkin ada keluarga pasien atau pasien merasa tidak puas. Kalau memang ada seperti itu gimana tuh Pak? Karakter itu kita selalu ingatkan. Oh iya. Karakter setiap pasien setiap tenaga beda ya. Cara komunikasi, bahasa tubuh itu beda. Ya. Namun kita buat standar bahasa tubuh bagaimana, selalu bersikap dengan seperti apa, kita buat standar. Disitulah yang akan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pasien. Tapi secara umum pada intinya Pak Direktur sebagai penanggung jawab semuanya ya, sesuai dengan arahan Pak Bupati, tentu sangat ingin ya memberikan pelayanan terbaik ya buat masyarakat kita, baik dari sisi pelayanan medisnya
pelayanan attitude-nya dan sebagainya. Nah, kemudian terkait dengan perkembangan perluasan rumah sakit ini gimana Pak ceritanya nih? Saya mendengar bahkan mau rencana sampai tingkat 5. Betul. Jadi di dalam mengikuti perkembangan dan kebutuhan Ya. masyarakat. Tadi kan kita cuma 100 kamar kan? Ya, kita harus merekam kondisi lingkungan, kondisi kebutuhan masyarakat. Kita rekam, kita tuangkan di dalam program dan kegiatan. Dan kita lihat visi ke depan. Rumah sakit ini mau jadikan apa? Dasar dari situ kita sudah membuat master plan untuk mendukung, menyongsong yang keputusan 3 menteri tadi menjadi rumah sakit Madya. Jadi Madya. Ya, bahwa master plan harus kita bikin. Ya. Di dalam master plan itu sudah siap rumah sakit berdasarkan zonase. Ini zonase poli, ini zonase tempat istirahat, ini zonase rawat inap, ini zonase diagnostik. Wih, lengkap lagi tuh. Nah, jadi yang kita bangun adalah zona-zona diagnostik. Tapi penambahan kamar ada Pak? Penambahan kamar ada. Kalau semua rencana tadi terwujud itu jadi berapa kamar? 50 dengan di atas nanti sampai 200-an. Oh, sudah di atas Ya. standar luar Karena biasa. nanti di UGD itu akan besar. ICU, NICU, PICU itu akan dalam satu sentral gedung diagnostik. Dan itu akan menambah banyak tempat tidur lagi yang ada. Berarti kalau gitu hampir fasilitas kita sudah lengkap. Nanti kalau sudah ini Pak termasuk fasilitas cuci darah gimana? Kalau terkait cuci darah? Nah ini cuci darah kami sampaikan ya supaya masyarakat juga tahu. Iya gitu Pak. Secara fisik kita sudah punya gedung Untuk cuci darah. sudah Ya, punya kita. Sudah punya gedung Sudah cuci punya. darah. Dan kendala kita adalah cuci darah itu di bawah naungan Pernepri, Persatuan Nefrologi Indonesia. Yang regionalnya adalah regional Jawa Timur. Nah disitulah, jadi dokter kita yang kita latih karena ada wilayah-wilayah regional itu menunggu di sana membuka untuk sekolah spesialis nefrologi itu kapan dibuka? Oh jadi ada spesialisnya ya? Ada. Tidak cukup kalau dulu pelatihan 3 bulan selesai. Kalau sekarang harus setahun. Dari dokter spesialis internis, sekolah lagi nefrologi setahun. Nah itu baru boleh. Oh kita alatnya sudah punya Pak? Alat belum, alat KSO. Jadi kita alat itu tidak mau alat didiamkan Ya. tanpa ada dokter. Kita tidak mau gitu. Jadi belanja sesuai kebutuhan. Dokter ada, alat ada, kita main. Kalau melihat seperti ini ada kemungkinan nggak kita akan terwujud nanti kita memiliki fasilitas itu? Kalau tahun 2024 ini bisa sekolah ya. Masalahnya kewenangan di orang ya Pak ya? Ya, bisa sekolah di 2025 sudah bisa dilaksanakan. Bisa. Dengan catatan Ya. tahun ini paling tidak sampai April sudah ada berangkat. Sekolah nefrologi. Kategori yang diberangkatkan tadi apa? Dokter internis. Dokter internis 1, kemudian sama perawat 3. Perawat 6 bulan pelatihan. 3 perawat itu 6 bulan pelatihan, dokter internis 1 tahun sekolah. Nah, kalau alat begitu kita tenaga ready, alat itu sudah datang KSO. Berarti kita mohon doa aja kepada masyarakatnya semoga masyarakat Balangan memahami hal ini karena kewenangan kita ada batasan lagi kewenangan di atasnya dan kita tinggal diam sebenarnya. Kalau dimungkinkan kita bisa sekolah di luar, misalnya di RCM, Rumah Sakit Cipta Mangunkusumo misalnya, diperbolehkan, kita sudah berangkatkan. Memang ada zonase gitu ya Pak? Ya, Pernepri zonasenya Jawa Timur gitu. Jawa Timur. Nggak bisa dipindah ke Banjarmasin. Banjarmasin ikut Jawa Timur. Oh. Kalimantan ikut Jawa Timur. Nah Iya, di iya. situ. Iya. Kita menyampaikan juga kepada masyarakat luas, pelayanan itu semakin kita tingkatkan dengan kemampuan kapasitas sumber daya manusia, baik dokter spesialis, baik tenaga perawat bidan, kita latih untuk lebih mampu menangani lebih dalam. Artinya lebih dalam, oh ini ada orang jatuh, Diagnosis maksudnya? kejadian yang luar biasa. Misalnya di ruang tunggu begitu pasien blak jatuh gitu.
itu kita harus sigap mau diapakan. Nah itu sudah siap kita, sudah mampu. Jadi namanya code blue dengan code red. Code blue itu penanganan gawat darurat yang link dengan UGD. Link dengan UGD, link dengan hasil. Kita minum, break dulu. Kalau mendengar apa yang Mbak sampean ceritain nih, memang rumah sakit ini betul-betul, makanya ada istilah manajemen rumah sakit ya, tidak bisa disejauh satu aspek ya. Tidak bisa. Sangat kompleks sekali. Kompleks sekali. Rumah sakit ini non limiting ya, tidak pernah berhenti. Artinya selalu ada inovasi dan peningkatan pelayanan seiring dengan semakin banyaknya diagnosa penyakit, semakin kompleksnya jenis yang sakit. Kalau misalnya sekarang, dulu 10 penyakit terbanyak misalnya, termasuk ISPA, termasuk sekarang mungkin sudah masuk jantung, itu masuk 10 penyakit terbanyak di tempat kita. Iya, jantung. Iya, jantung mungkin masuk. Tapi kita kan ada dokter hipertensi jantung. Pasti 10 penyakit terbanyak. Seperti jantung ada kan? Nanti di April datang. Ada. Oh, berarti sudah satu langkah lagi Pak Direktur mengupayakan dokter spesialis itu datang ke Balangan ya. Nanti kita sampaikan bahwa ke depan kalau rumah sakit menjadi rumah sakit Madya, kita mampu satu, jantung itu sampai trombostomi. Trombostomi itu tidak melakukan pembedahan, di situ harus ada cath lab sampai pemasangan ring. Kalau sudah ada jantung. Tuh target kita di sana. Target kita. Kalau maksudnya target itu beserta dengan tadi rencana membangun gedung yang 5 tingkat itu. Iya. Dengan alatnya. Yang mudah-mudahan cepat terwujud. Alatnya cath lab, didukung oleh kardiograf dengan dokter spesialis jantung. Kan Pak Bupati sangat mendukung untuk Pak terkaitan keberadaan rumah sakit kita ini. Cuman kita di dalam melaksanakan banyak kendala, kontrak harus multi-years, produk multi-years harus ada di situ. Itu kan teknis pelaksanaan. Tapi secara kebijakan kan sangat didukung, Pak. Itu sangat dukung. Alhamdulillah pimpinan kita betul-betul konsen terhadap perkembangan rumah sakit. Kita juga bekerja itu penuh semangat. Akhirnya apa yang dihasilkan juga luar biasa. Oh ya, sebelum kita ini ya, saya ada 2 poin ya yang ingin saya tajamin. Pertama tadi terkait layanan terhadap keluarga pasien, kemudian terkait juga walaupun sudah dijelaskan lagi, apa bisa di penekanan lagi Pak sebelum kita closing ini, karena beberapa keluhan ada seperti itu gitu. Keluarga pasien, keluhan yang muncul adalah karena sarana kita belum cukupi, betul-betul belum cukupi. Jadi harus dimaklumi juga ya Pak ya, jangan terlalu ekspektasi ketinggian gitu ya. Karena kalau kita dibilang kenapa lama di UGD, ya karena memang menunggu ruangan. Tidak ingin bermaksud melama-lamakan gitu ya. Tidak lama di UGD. Yang lain juga, misalnya ini, pasien juga mengeluh, kenapa harus pakai antrian yang begitu panjang gitu. Ya kalau tidak dilakukan antrian itu tidak memfasilitasi masyarakat dengan baik. Nanti sistem rimba. Siapa antrian itu karena kebanyakan kan Pak? Iya. Karena banyak yang daftar ya. Karena antrian mempermudah pelayanan. Iya. Oke, itu. Nah itu. Kemudian ruang tunggu kita sudah, ya walaupun itu maksimal, namun sudah dioptimalkan. Optimal itu lebih dari maksimal. Dioptimalkan mampu untuk menampung ruang tunggu dengan segala macam ya kekurangan. Kita tidak memungkiri gitu loh. Ya pastilah ada kan Pak. Kemudian satu lagi bahwa parkir itu sudah nyaman walaupun dengan keterbatasan. Dibanding yang dulu, waduh kalau saya sudah lumayan nih, jauh nih. Dan itu kita kembangkan lagi. Pembangunan yang kedua parkir masyarakat. Oke. Dan yang satu lagi belum ini. Apa tuh? Tadi kan kita menuju dewasa dekat warga daman masyarakat, Sidirman menyapa ramah. Menyapa ramah gimana tuh? Tadi ada beberapa inovasi kan? Menyapa ramah itu unggulan kita menyiapkan pasien rawat inap pulang ke rumah. Jadi setelah dirawat yang membutuhkan pengantaran, difasilitasi gitu? Iya, difasilitasi oleh rumah sakit gratis sampai ke rumah. Apa tadi namanya inovasi? Menyapa ramah. Menyiapkan luar pasien, biasa itu. Rawat inap. Saya pikir belum ada tuh, Pak. Saya pikir belum ada di rumah sakit lain. Sekira belum ada. Jadi itulah yang kita. Itu salah satu ya Pak. Betul. Yang lain ada lagi? Ada lagi petakon habar.
Apa tuh? Gimana tuh Pak ceritanya? Jadi masyarakat yang pulang itu kita tanya bagaimana pelayanan kita, bagaimana obat yang telah diberikan, bagaimana kesehatan pasca dilakukan pelayanan di rumah sakit. Itu kita tanya. Ditanya pada saat mau pulang? Setelah pulang. Berarti ditangi ke rumah? Ditelepon. Oh, ditelepon, dipantau maksudnya kesehatannya lagi. Luar biasa. Nah, itu. Jadi ibaratnya after selling kita tetap pantau. Oh iya. Menyapa ramah, Sidirman, apalagi pejabat tangan. apa tuh? Sidirman, petakon habar, yang tadi pejabat tangan. Pejabat tangan gimana tuh Pak? Menyapa ramah. Pejabat tangan ini berjalan pengantaran obat ke tangan pelanggan. Buat pasien-pasien yang tidak mau menunggu obat dalam antrian Rawat jalan, bisa diantar ke rumah? Antar. Bapak pulang kita antar ke rumah obat. Misalnya ke Halong gimana nih? Diantar. Wih, luar biasa. Sudah terjadi kan? Sudah. Masuk program. Luar biasa itu Pak. Yang dilakukan sudah. Bapak di rumah aja, nanti obat kita antar. Asal alamatnya lengkap ya Pak. Gratis. Tidak ada ongkos kirim. Tidak ada ongkos kirim. Tidak ada ongkos kirim. Nah, luar biasa. Sajian kita sebenarnya kita tadi intinya adalah dewasa itu dekat warga dan masyarakat. Bagaimana program itu semakin dekat dengan masyarakat dan memberi kepercayaan. Dampaknya luar biasa. Peningkatan pasien itu tadi sebagai perwujudan bahwa menyapa ramah, petakon habar itu jalan. Dewasanya jalan. Luar biasa. Nah, itu. Apa yang dilakukan rumah sakit melalui Pak Direktur dan teman-teman, dan juga apa yang diarahkan oleh Bupati bagaimana caranya rumah sakit kita meningkat dan pelayanan menjadi baik. Sebelum kita closing acara ini Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan secara khusus buat teman-teman. Selalulah berinovasi dimanapun ditugaskan. Tanpa inovasi kita tidak akan menemukan hal-hal yang baru di dalam pekerjaan kita setiap hari. Dengan inovasi itu akan menambah bagaimana kita bisa meningkatkan berkali-kali lipat apa yang menjadi tugas dan kewenangan kita. Oke. Terima kasih. Terima kasih atas Direktur. Oke, demikian para penonton yang kebetulan menonton acara Basimban episode kedua ini. Sebagaimana kita dengar bersama, banyak hal yang sudah dilakukan rumah sakit. Nah, namun kita juga harus menyadari tidak ada yang sempurna. Kita harus memaklumi itu. Tetapi oleh Pak Direktur, mereka akan selalu berbuat memberikan pelayanan yang terbaik. Pak Bupati sendiri selalu memperhatikan bagaimana perkembangan rumah sakit. Kita semua berdoa saja mimpi kita rumah sakit Datuk Kandang Haji ini menjadi rumah sakit kebanggaan kita, menjadi rumah sakit madya, dan juga menjadi kebanggaan dan rujukan kalau sampai ke Benoanum. Luar biasa. Kira-kira demikian penonton semua podcast yang episode kedua ini. Kami tunggu pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.